Bus karyawan seringkali dianggap memiliki kualitas yang kurang baik karena sejumlah faktor yang saling berkaitan. Ya, seringkali kita melihat bus karyawan yang digunakan itu biasanya bus bekas dan juga bus jelek untuk mengantarkan para karyawannya dari beberapa titik jemput menuju ke perusahaan. Akan tetapi kenapa sih hal itu bisa terjadi? Langsung aja, inilah beberapa alasan kenapa bus karyawan itu banyak yang jelek. Ya, alasan pertama kenapa bus karyawan banyak yang jelek itu karena penghematan biaya investasi. Ya, beli bis baru itu memerlukan investasi yang besar, modalnya juga gede, yang mana itu bisa mencapai miliaran rupiah per unit. Nah, bagi perusahaan, terutama perusahaan kecil atau menengah, pengadaan bus bekas itu menjadi pilihan yang lebih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan transportasi karyawan. Nah, ini juga memungkinkan mereka untuk menyediakan layanan transportasi tanpa membebani anggaran secara signifikan. Jadi, diadakan transportasi untuk antar jemput karyawan, tapi pengadaan ini nggak bikin perusahaan bengkak dananya. Kedua, efisiensi operasional. Ya, bus karyawan ini biasanya beroperasi pada jam-jam tertentu, seperti pagi dan sore hari, sehingga tidak digunakan sepanjang waktu. Nah, dengan frekuensi penggunaan yang terbatas, perusahaan cenderung memilih bus bekas yang masih layak pakai daripada menginvestasikan dana besar untuk bus baru yang pemanfaatannya tidak maksimal. Kalau misalkan bus baru dan juga dipakainya itu cuman pagi sama sore doang, atau dengan kata lain cuman antar sama jemput karyawan doang, itu bisa dibilang rugi dan juga mungkin nggak efisien. Sedangkan bus bekas yang masih dibilang layak jalan walaupun bodinya terlihat jelek dan juga kumuh, akan tetapi selagi masih bisa jalan dan masih bisa mengantarkan penumpang, itu lebih menghemat biaya dan lebih mengefisienkan anggaran dan juga waktu dan juga kinerja untuk perusahaan itu. Karena walaupun bisnya jelek, bus ini tidak dikerjakan secara keras karena hanya berjalan di 2 shift, yakni pagi dan juga sore hari. Sehingga walaupun mendapatkan unit bus yang jelek, tapi bus ini tidak dipaksakan untuk bekerja keras secara langsung. Sehingga bisa dibilang bus-bus tersebut masih layak lah untuk sekadar mengantar dan juga menjemput karyawan tersebut. Yang ketiga, ketersediaan armada bekas. Ya, banyak sekali perusahaan otobus atau PO yang menjual armada lama mereka setelah beberapa tahun operasional. Nah, bus-bus ini tuh biasanya dalam kondisi layak jalan yang udah tadi disebutin tuh, dan dijual dengan harga yang lebih murah, sehingga menarik bagi para perusahaan yang membutuhkan transportasi karyawan. Nah, dengan melakukan perawatan dan juga peremajaan ringan, bus bekas ini dapat digunakan kembali untuk melayani kebutuhan internal perusahaan. Entah itu antar jemput karyawan yang tadi udah disebutin, ataupun sekedar bepergian jarak dekat. Dan perusahaan juga bisa mendapatkan bus dengan jumlah kursi yang sama seperti bus baru, akan tetapi dengan harga yang lebih murah, walaupun kondisinya tidak sebagus bus yang baru. Keempat, pertimbangan ekonomi pasca pandemi. Ya, walaupun pandemi udah lama, tapi kadang ada beberapa perusahaan yang masih merasakan dampaknya. Jadi pandemi COVID-19 itu emang berdampak banget sih ke kondisi keuangan banyak perusahaan. Apalagi sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar di Indonesia. Nah, dalam waktu upaya pemulihan itu, perusahaan itu lebih memilih mendingan beli bis bekas aja untuk armada jemput karyawannya. Nah, menggunakan bus bekas juga menjadi solusi sementara yang ekonomis hingga kondisi keuangan perusahaan semakin membaik. Setelah itu mungkin bisa aja nih perusahaan beli bis yang baru ataupun bus yang lebih bagus dan lebih layak untuk karyawan dan perusahaannya. Kelima, pengelolaan armada yang lebih fleksibel. Dengan menggunakan bus bekas, perusahaan memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola armada. Misalnya, jika terjadi perubahan kebutuhan transportasi karyawan atau restrukturisasi organisasi, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dan juga jenis armada tanpa mengalami kerugian besar jika menggunakan bus baru. Jadi, simpelnya kalau misalkan pakai bus bekas ini, perusahaan mendapatkan dengan harga yang lebih murah. Dan juga dengan harga yang sebanding dengan bis baru, perusahaan mendapatkan bus yang jauh lebih banyak. Nah, ketika karyawannya bertambah, perusahaan tinggal menambahkan unit bekas ini
dan harganya tidak terlalu mahal. Dan juga apabila perusahaannya ini mengurangi jumlah karyawannya, itu pun tidak masalah karena tidak bikin perusahaan merugi karena sudah membeli banyak bus itu. Jadi, meskipun penggunaan bus bekas itu memiliki keuntungan ekonomis, penting sih bagi perusahaan untuk memastiin kalau misalkan armada yang digunakan itu tetap aman dan juga nyaman bagi karyawannya. Perawatan rutin dan inspeksi berkala harus dilakukan sih untuk menjaga kondisi bus agar tetap layak jalan dan memenuhi standar keselamatan. Dibandingkan dengan kalau misalkan bis baru dan membeli dengan jumlah yang banyak, lalu tiba-tiba karyawannya ini berkurang. Nah, bis-bis yang ini terasa rugi karena tidak dipakai dan sudah membeli dengan harga yang mahal. Tapi kalau misalkan bus bekas, membelinya dengan harga yang lebih murah, dan kalau misalkan nggak kepake juga ya nggak masalah. Mungkin nanti kalau misalkan ada karyawan baru lagi masih bisa dipakai. Tapi ada juga sih beberapa perusahaan yang menggunakan bus yang bagus dan bisa dibilang baru untuk karyawan perusahaannya. Biasanya perusahaan ini adalah perusahaan tambang ataupun perusahaan-perusahaan besar berskala internasional. Salah satu contohnya adalah Vale Indonesia, lalu juga ada Fajar Sakti Prima, PT Sukun Transport, dan lain sebagainya. Sebenarnya semuanya juga kembali ke perusahaannya masing-masing. Terkadang beberapa perusahaan juga membutuhkan bus yang bagus karena melihat jalur dan juga medan yang dilewati bus tersebut. Seperti contohnya Aman yang menggunakan bus baru dan juga khusus karena untuk di wilayah tambang dan untuk menjemput karyawan di wilayah pegunungan. Oh ya, tambahan, terkadang beberapa perusahaan juga lebih memilih bekerja sama dengan perusahaan otobus dibandingkan membeli bus bekas ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang lebih memilih bekerja sama dibandingkan dengan membeli bus untuk perusahaan tersebut. Jadi itu aja sih yang bisa aku jelasin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk channel ini ke depannya. Sampai ketemu di video berikutnya.